Dadada. Tidak lama setelah pemberitahuan, terdengar suara helikopter dari langit. Itu merupakan helikopter tempur bersenjata. Sejumlah orang dengan cepat meluncur ke bawah menggunakan tali. Kini semua orang di kediaman Woodley sangat senang. Tim Camerald adalah salah satu tim dari 10 tim tentara bayaran asing teratas, mereka berasal dari perusahaan Blackwater. Selama punya uang, mereka bisa mencapai apa saja. Meskipun Huaxia merupakan tempat terlarang bagi tentara bayaran, tim Camerald hanya akan bertanggung jawab atas perlindungan dan tidak melanggar hukum resmi apapun. Selain itu, keluarga Woodley lah yang mengundang mereka, sehingga kasus-kasus khusus dapat masuk ke Huaxia. Kakek Woodley. Seorang pria setinggi 2 meter dengan kamuflase terlukis di wajahnya, berjalan mendekat. Gerakannya cepat, kecepatannya pun tinggi. Dari pandang pertama pun sudah terlihat bahwa dia adalah seorang master. Orang ini peringkat surgawi tinggi, bunuh dia. Kakek Woodley menunjuk ke arah Jensen. Wajah pria itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka musuhnya begitu kuat namun masih sangat muda. Peringkat surgawi tinggi, merupakan master yang sudah tidak takut dengan peluru biasa, bahkan disebut sebagai master besar. Tentu saja, mereka bisa masuk ke 10 besar tentara bayaran di dunia, kekuatan mereka sendiri bahkan tidak tertandingi. Selain itu, mereka juga memiliki senjata khusus untuk menghadapi master peringkat surgawi Huaxia. Harga? Tanya pria itu. Melihatnya tidak mundur dan justru mengambil alih tugas tersebut, seluruh keluarga Woodley bahkan lebih senang lagi. Jika tim Camerald sudah memutuskan untuk bergerak, maka Jensen pasti akan mati. 3 kali lipat. Kata kakek Woodley dengan dingin. Sepakat? Pria itu tersenyum. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Musuh kita peringkat surgawi, semuanya bertindak sesuai dengan rencana. Pria itu mengirim pemberitahuan lewat walkie-talkie, lalu seluruh timnya yang ada di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Mulai dari radar, penembak jitu, dan senjata berteknologi tinggi lainnya mengepung Jensen dalam sekejap. Jensen, oh Jensen, kamu terlalu gila. Keluarga Woodley tidak mampu mengalahkanmu, kukira akan benar-benar tidak mampu. Kakek Woodley berteriak dingin, aku tidak peduli seperti apa sosok yang ada di belakang layarmu. Saat ini, kamu akan sulit terbang. Jensen, kamu menghadapi tim Camerald, tentara bayaran paling terkenal di dunia. Mereka sudah membunuh 5 master peringkat surgawi. Kamu termasuk bukan apa-apa. Aidan berteriak dengan penuh semangat. Tim Camerald memiliki kualitas tempur yang sangat tinggi. Setelah anggota tim menghilang satu demi satu, hanya orang pemimpin yang tersisa. Dia berkata dengan ringan, Yang mulia, kami tidak berniat menyinggung perasaanmu, tapi kuharap kamu bisa mengerti. Kamu memiliki kesempatan terakhir untuk memberitahu kami asal-usulmu dan menyerah, dengan begitu kami bisa memberimu mayat utuh. Bagaimanapun, dia adalah seorang master peringkat langit, jadi pria itu masih menghormatinya. Tidak ada asal-usul, hanya seorang dokter. Jensen mencibir, seorang tentara bayaran belaka ingin menghentikannya? Dokter, ya. Aku mengerti. Bergerak? Melihat Jensen enggan menyerah, pria itu hendak menyerangnya, namun tiba-tiba berhenti mendadak. Dokter. Apakah kamu dokter dewa perang? Dengan pikiran tersebut, seraya melihat jam tangan, dia memasukkan informasi, lalu bertanya kepada kantor pusat. Jam tangan ini terhubung ke server tingkat tertinggi perusahaan Blackwater, bahkan dapat menemukan banyak rahasia yang tidak diketahui. Tak lama kemudian, jam tangan itu membalas dengan gambar seorang pria berseragam militer yang sedang bertempur di dermaga. Meskipun gambarnya sedikit kabur, tetapi masih bisa mengenali garis besarnya. Gambar ini merupakan rahasia utama perusahaan Blackwater. Tidak lebih dari 3 tim tentara bayaran di seluruh dunia yang memiliki gambar ini. Yang paling menakutkan lagi, bahwasanya pria dalam gambar itu adalah Jensen. Melihat gambar di tangannya, wajah pria itu berubah drastis. Saat ini, ada berbagai rumor di luar sana yang menyebutkan bahwa mereka lebih baik berurusan dengan negara kerajaan minyak dan menantang pasukan elit dari berbagai negara, tetapi mereka tidak boleh berurusan dengan pemegang pisau dapur, petani, dan akupuntur. Ketiga orang ini mewakili tabu tentara bayaran, mereka yang bergerak maka harus mati. Di antaranya, akupuntur digunakan atas nama dokter. Belum lama ini, beberapa tentara bayaran dibantai, barak ditangkap hidup-hidup dan kompi elit diinjak-injak.
Ini merupakan mimpi buruk, tidak ada jumlah uang yang bisa membuatnya berurusan dengan hal ini. Mundur. Memikirkan hal ini, pria itu tiba-tiba melambaikan tangannya. Anggota tim yang tersembunyi dalam kegelapan muncul satu persatu dan pergi di sepanjang tali helikopter. Datangnya cepat, perginya pun cepat. Seketika keluarga Woodley mematung di sana. Mereka sudah menanti Jensen terbunuh, tapi tim Cameral tiba-tiba pergi. Melihat gelagatnya, mereka sepertinya menemukan sesuatu yang menakutkan. Namun, mereka adalah 10 tim tentara bayaran teratas di dunia, yang bahkan pernah membunuh master peringkat surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa berkelahi, melarikan diri begitu saja? Berikan aku kematian. Saat ini, Jensen melakukan gerakan. Profoun Ki mulai dikerahkan, membentuk kekuatan hisap dan menyambar ke arah Aidan. Hentikan dia. Kakek Woodley tidak peduli dengan kejutan tersebut, dia hanya bisa membiarkan orang-orang membentenginya. Bruk. Master keluarga Woodley hanya mampu menyerahkan kepala mereka dan terus-menerus kehilangan nyawa. Beraninya kamu. Saat itu, suara siulan tajam datang, seperti suara elang. Master tiba. Sekte Bangau Putih, akhirnya tiba. Kakek Woodley pun lega. Benar saja, baru saja suara tersebut terdengar, belasan master pun tiba, semuanya merupakan master peringkat surgawi. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan latihan melakukan ilmu ringan badan dan mendarat di samping kakek Woodley. Ah, ternyata yang mulia Hans. Kakek Woodley memberi hormat sedikit kepada pria parubaya itu. Dia merupakan tetua sekte Bangau Putih, eksistensinya sebagai pria yang paling bersinar. Pria parubaya mengangguk, menatap Jensen dan berkata, Jensen, keluarga Woodley termasuk dalam sekte Bangau Putih. Ada dendam apa kamu dengan mereka? Mari kita lupakan pertarungan kecil. Menghancurkan keluarga Woodley, kamu sangat gila. Woos, woos, woos. Jensen melambaikan lengannya. Sejumlah besar jarum perak ditembakkan, seketika suara jeritan terdengar. Master dunia Jianghu yang baru saja datang, kini tergeletak di tanah, dikunci oleh jarum perak. Apa? Pupil mata semua orang yang ada di kediaman Woodley langsung bergetar. Mereka mengira, dengan adanya Master Sekte Bangau Putih bisa membuat Jensen bersikap hormat pada mereka. Tapi siapa tahu, saat mengatakan bunuh, maka dia benar-benar membunuh, bahkan tanpa sedikit pun rasa hormat. Jensen begitu menakutkan. Dalam satu gerakan, seorang master peringkat surgawi langsung tumbang. Kamu. Pria parubaya bernama Hans pun naik pitam. Dia berupaya menghormati Jensen sebelumnya, memberi hormat sebelum bertarung, tapi Jensen secara tidak masuk akal langsung menyerangnya. Rumor mengatakan bahwa kemampuan seni bela dirimu sangat tinggi. Aku datang untuk menemuimu. Sebuah pedang panjang ungu muncul dari tangan Hans, menggunakan ilmu ringan badan langsung melesat ke arah Jensen. Pedang panjangnya bergetar dan mengeluarkan 9 bayangan pedang. Dalam sekejap, langsung menuju 9 titik vital Jensen sehingga memblokir ruangnya untuk mundur. Jensen melirik, kemampuan berpedang orang ini sangat luar biasa. Dia bergerak sedikit demi sedikit untuk terus mundur. Sat sat sat. Ilmu pedang Hans memang kuat, seolah-olah tidak terlihat. Setelah dihindari oleh Jensen, dia menebas tanah tempatnya berdiri sebelumnya, yang membuat tanah tersebut terpotong menjadi jurang yang dalam. Bunuh dia. Melihat Jensen menghindar, Aidan tahu jika Jensen telah terpojok. Jensen, menurutku kamu masih muda, jadi aku akan memberimu kesempatan. Ikut aku ke Sekte Bangau Putih. Aku akan membuat keputusan untukmu. Mari kita lupakan masalah hari ini. Sosok Hans muncul dan berkata dengan samar. Dia sudah mendengar bahwa Jensen telah mengalahkan Michael. Meski terkejut, dia tahu jika Jensen bukanlah tandingannya. Karena, dia bahkan lebih kuat dari Michael, mencapai peringkat setengah transcendent. Kamu tidak layak. Jensen berdiri seperti pohon pinus, ekspresinya tidak berubah. Hati orang-orang yang hadir berdebar kencang. Jensen benar-benar cukup gila, dia bahkan tidak memedulikan para pendahulunya di dunia Jianghu. Terutama beberapa master, mereka secara diam-diam mengagumi. Jika mengesampingkan dendam antara Jensen dan keluarga Woodley, Jensen benar-benar memiliki pembawaan seorang master. Lagi pula, mereka saja tidak bisa setenang itu saat menghadapi senior seperti itu. Kamu yang memaksaku melakukan ini.
Teknik pedang Hans ditembakkan ke arah Jensen. 9 bayangan pedang muncul, penuh warna dan menyilaukan. Pedang ini merupakan versi revisi dari 9 pedang gugur. Versi aslinya berasal dari sekte Mei. Setelah ditingkatkan, kini menjadi makin kuat. 9 pedang tidak semuanya merupakan bayangan ilusi, selain itu tidak hanya cepat, tetapi juga mematikan. Di samping itu, energi kinya membawa kekuatan es yang berada di bawah bayang-bayang pedang. Energi ki ahli seni bela diri manapun akan terpengaruh. Trik kecil. Saat ini, Jensen berteriak seraya menggunakan teknik Tai Chi-nya untuk mengatasi kekuatan tersebut dengan kelembutan. 8 trigram, klaim semuanya. 8 trigram muncul di telapak tangannya. Tanpa mundur maupun menghindari, dia menampar bayangan pedang itu dengan penuh amarah. Gila. Pupil semua orang melebar, dia juga berani mengambil pedang Hans dengan tangan kosong. Cari mati. Hans pun sadar bahwa Jensen memang sudah gila. Selama bertahun-tahun mengembara di dunia Jianghu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu sombong. Duar. Namun, setelah telapak tangan mendarat di pedang ungu, energi yang kuat langsung meledak, hingga menyebabkan lintasan pedang tersebut hancur tanpa diduga. Hans terkejut, energi ki yang sangat kuat. Bug. Jensen terus menampar-nampar kedua telapak tangannya. Pada awalnya, pedang Hans masih mampu mempertahankan ilmu pedangnya, tetapi secara bertahap makin terganggu. Apalagi terus-menerus diserang oleh Profound Ki milik Jensen, kini pedangnya menjadi tidak stabil. Bug! 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 Jensen dengan marah melakukan belasan kali tamparan telapak tangan, luar biasa dan mendominasi, dengan suara yang seperti guntur. Orang-orang tercengang, seperti melihat manusia T-Rex ini. Kelang! Kelang! Suara ringisan terdengar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang Hans tiba-tiba patah. Hans pun tercengang, berdiri di sana sambil memegang pedang yang patah. Jika ikut campur masalahku dengan keluarga Woodley, kamu akan mati. Saat ini, Jensen datang dengan menenteng telapak tangan, dengan aura membunuh yang mengepul. Saat ini, dia membunuh karena dibutakan. Karena Elena satu-satunya yang bisa membuatnya kehilangan akal seperti ini. Ketika Hans menyaksikan 8 trigram datang mendekat, dia akhirnya ketakutan. Perlu diketahui bahwa selalu ada rumor di sekte Bangau Putih. Jensen tidak bisa dengan mudah didesak, bahkan dia juga sangat penasaran dengan hal tersebut. Apakah latar belakang Jensen cukup kuat? Atau mungkin dia punya hubungan dengan atasan sekte Bangau Putih? Ataukah seni bela dirinya sangat kuat? Namun, kebanyakan orang berpikir bahwa Jensen pasti berhubungan dengan atasan sekte Bangau Putih. Adapun seni bela diri, mungkin memang kuat, tetapi usianya belum terlalu tua dan pencapaian mereka pun terbatas. Tapi sekarang dia tahu bahwa sekte Bangau Putih takut pada Jensen, bukan hanya karena latar belakangnya saja, tetapi juga karena seni bela dirinya. Pada usia dan seni bela diri seperti itu, dia bisa disebut si jenius bela diri yang jarang terlihat dalam ratusan tahun ini. Jensen, beraninya kamu. Saat Jensen menampar Hans, teriakan marah datang pun datang. Terlihat sebuah tangan besi mendekat dengan kekuatan besar serta penuh amarah. Orang yang melakukan gerakan itu juga seorang master peringkat setengah transcendent. Seni bela dirinya cukup kejam, bahkan mampu melumpuhkan orang. Jonathan, tolong aku. Melihat kedatangan seseorang, Hans pun tak sabar menantikannya. Jonathan Baker. Tatapan kakek Woodley seketika membeku, cibiran pun mulai muncul dari mulutnya. Jonathan juga berasal dari sekte besar Jianghu, mendengar bahwa Jensen memiliki latar belakang yang kuat, tanpa disangka dia mau datang untuk membantu. Perlu diketahui, ini adalah salah satu dari 2 raja surgawi ibu kota. Kini 2 master bekerja sama untuk membunuh Jensen, bagaimana bisa Jensen menghentikannya? Memikirkan hal ini, kakek Woodley langsung menatap Jensen untuk melihat penyesalan Jensen. Namun, kenyataan mengecewakannya. Jensen tidak memiliki penyesalan, ketakutan, atau bahkan keseriusan di wajahnya, justru hanya ketidakpedulian yang terlihat. Ketidakpedulian tanpa ampun. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa ketidakpedulian ini bahkan lebih seperti rasa percaya diri. Bug! Bug! Telapak tangan Jensen masih menyerang dan berbenturan dengan telapak tangan Hans. Pada saat yang sama, tangan Jonathan meraih dari arah belakang Jensen. Kelang! Kelang!
Tak lama kemudian, suara seperti logam terdengar. Jensen meraih tangannya yang lain dan memegang tangan besi tersebut. Terjadilah perlawanan 1 melawan 2 pada saat yang sama. Bug! 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 Energi ki yang ganas meledak di antara ketiganya, membuat aliran ki bergulir. Orang-orang di sekitar tampak tercengang. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang manusia? Hal yang paling mengejutkan adalah Jensen tidak lemah meski melawan 2 peringkat setengah transcendent sekaligus. Hancurkan! Pada saat ini, Jensen berteriak memekik, lalu Profound Ki miliknya sepenuhnya dikerahkan. Hanya terdengar bunyi klik, telapak tangan Hans yang menempel padanya langsung pecah dan terpatri di dadanya oleh telapak tangan Jensen. Profound Ki yang tegak langsung menghancurkan tulang-tulang di seluruh tubuh Hans, membuat tubuhnya mematung dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu juga! Jensen kembali berteriak. Tangannya yang lain seperti gunung dan laut. Dengan tarikan mendadak, tangan besi Jonathan langsung ditarik, menyemburkan darah keluar. Grup! Jonathan terpental. Menoleh ke arah Hans, dia berdiri di sana tanpa bergerak, kemudian perlahan-lahan jatuh telentang dan tewas. 2 master peringkat atas di dunia Jianghu, 1 dikalahkan dan yang 1 lagi terbunuh. Hasilnya sungguh mengejutkan dunia. Keluarga Wodui diam membisu. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Terutama kakek Wodui dan yang lainnya, yang sebelumnya percaya diri, sekarang benar-benar hancur. Jensen, sangat kuat. Aiden akhirnya mengerti mengapa Sekte Bangau Putih enggan melawan Jensen, karena Jensen sama halnya dengan naga yang sedang tidur. Ketika dia tertidur, dia hanya seorang dokter yang menyelamatkan orang terluka. Namun, ketika dia bangun, kemarahan sang naga bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Dia sangat kuat, pantas saja semua master yang aku undang gagal. Menatap ke arah Jonathan, dia sedang duduk di tanah dengan lengan yang robek. Sebenarnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk menangkap Jensen hidup-hidup saat ini, karena selama ini dirinya terlalu meremehkan Jensen. Sekarang dia akhirnya yakin bahwa para master yang dia undang berulang kali semuanya telah gagal. Bukan karena Jensen memiliki bantuan di belakangnya, tapi karena kekuatan Jensen sendiri yang menantang kekuatan langit. Tetapi, mengapa orang seperti itu rela menjadi dokter dan bersembunyi di kota? Dia berpikir bahwa penyakit anaknya harusnya bisa bergantung pada Jensen, tetapi sangat mustahil untuk mengundang Jensen. Jensen, kamu gila! Dalam keheningan, raungan amarah tiba-tiba terdengar. Seseorang muncul dari kejauhan, menembak seperti bayangan. Sebelum orang itu tiba, sejumlah besar bayangan pedang yang dibentuk oleh energi dalam dengan kekuatan luar biasa pun melesat. Jensen langsung menyipitkan mata. Dengan kemampuan seperti ini, dia tahu bahwa orang itu cukup hebat. Bagaimanapun, pengumpul energi ki ini jauh lebih kuat dari pedang Hans. Selain itu, teknik pengumpul energi ki mampu mengendalikan pedang menggunakan aura. Mereka yang dapat melakukan pengumpul energi ki tidak diragukan lagi merupakan master transcendent. Menculik istriku, masih berani bilang aku gila? Jensen berteriak dingin. Jika tidak menyerahkan Elena hari ini, dia akan menjungkir balikan dunia Jianghu. Jarum perak mulai bergerak, dengan adanya pengumpul tenaga dalam dan ditambah dengan kekuatan jarum perak, dia bertarung melawan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Transcendent ki tanpa face. Melihat tidak ada efek dalam mengendalikan pedang dengan aura, tiba-tiba orang itu menampar telapak tangannya ke arah Jensen. Dia berada di udara dengan telapak tangan yang menekan ke bawah, menempati waktu dan tempat yang tepat. Aura kuat transcendent. Jonathan di kejauhan tersentak, mengetahui bahwa itu merupakan seorang master transcendent. Ki unik tanpa face, ini pasti yang mulia medicine. Kakek Wodui pun tertegun. Tanpa diduga, master tak tertandingi yang legendaris ini akhirnya keluar juga dari gunung. Kali ini, Jensen sudah pasti mati. Tamparan telapak tangannya bahkan jauh lebih kuat dari telapak tangan yang menyerang Hans, dia bahkan membuat badai dan membanjiri Jensen. Seluruh rumah bangsawan ini seolah ditiup oleh topan. Ubin dan batu bata berterbangan kemana-mana, jauh lebih kuat dari bom kecil. Yang paling menakutkan adalah ini hanya kekuatan seorang manusia, bukan karena senjata api. Sangat menakutkan. Banyak orang yang terkejut dan berkata dalam hati. Benar saja. Setelah seni bela diri kuat sampai sejauh ini, semua uang dan kekuasaan hanya seperti kertas saja. Jensen, sudah mati.
Aidan dan yang lainnya menatap ke tengah kekacauan. Tidak, Jensen masih hidup, di sebelah sana. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke sisi lain jalan dan melihat seorang pemuda berdiri di sana seraya memegang pedang. Siapa lagi jika bukan Jensen? Jensen, kapan kamu kabur? Tidak terlihat sama sekali. Para master seketika gemetar, kini mereka menyadari bahwa mereka bukan berasal dari dunia yang sama dengan Jensen. Terlebih lagi, ini serangan dari Madison. Energi Ki Madison memang kuat, bahkan jauh lebih kuat dari energi Ki biasa. Sampai-sampai aku ingin menguji kekuatannya saat itu. Jensen memicingkan mata menatap Madison. Dia telah bertarung dengan Master Transcendent, tapi lewat kombinasi dari ramuan gen dan teknik Xuan. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba melawan Transcendent asli. Jensen. Madison berdiri di dasar tanah dengan tampilan yang sakral, seperti memasuki alam tanpa diri. Ini adalah keadaan di mana seni bela diri telah mencapai keadaan aslinya, tanpa diri, tanpa face. Bahkan dia tidak menyangka Jensen bisa menghindar dari seni tanpa face miliknya. Sepertinya saat itu, dia telah meremehkannya. Kamu menyakiti muridku, tapi karena muridku yang berinisiatif mengajak bertarung, jadi tidak heran dia dikalahkan, tetapi jika kamu menghancurkan keluarga Woodley, itu akan bertentangan dengan surga. Suara Madison terdengar santai. Anehnya, kejelasan jatuh di hati semua orang. Kakek Woodley dan yang lainnya menghela napas. Madison di sini untuk memimpin keadilan, sebagian besar keluarga Woodley pun tidak masalah dengan itu. Madison, fokus pada urusanmu sendiri, kalau kamu tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan ikut campur, ucap Jensen dengan santai. Baik, biarkan aku menangkapmu. Mata Madison terbuka, seolah ada cahaya yang merekah. Setiap orang yang menatapnya memiliki perasaan bahwa ini bukan lagi manusia, melainkan pohon pinus kuno. Matanya seolah tak terbatas menatap ke seluruh dunia. Woos, woos, woos. Pada saat yang sama, sejumlah besar bayangan pedang datang tampak seperti laser. Pedang tersebut masih dikendalikan dengan aura, tetapi kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jensen menggunakan 8 diagram Wandering Cloud. Dengan pedang bayangan di tangannya, dia mundur dan saling bersentuhan. Kelang! Kelang! Suara tajam terdengar, aura pedang yang ditolak menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah terbelah. Beberapa orang yang tidak bereaksi, seketika ditembus oleh aura pedang dan meninggal di tempat. Kakek Woodley dan yang lainnya terkejut. Energi Transcendent ternyata sangat mengerikan sehingga satu persatu dari mereka bersembunyi. Madison terlihat tenang. Jika mencapai seni bela diri semacam ini, semua makhluk hidup seperti layaknya semut. Hidup dan mati tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dia tiba-tiba menghilang, tubuhnya bagaikan angin kencang yang hendak menerkam Jensen. Seni tanpa face merupakan seni yang luar biasa, kekuatan serangannya pun juga sangat kuat. Dia mengubah jarinya menjadi pedang dan menembakkannya ke arah Jensen secara langsung. Kecepatan yang sangat tinggi. Mata Jensen berkedip, ilmu ringan badan milik Madison sendiri tidak lebih lemah dari tangga awan vertikal miliknya, tetapi Jensen memiliki 8 diagram Wandering Cloud, yang bisa bebas berjalan-jalan kemanapun. Kelang! Ting! Hanya dalam beberapa detik, pedang Tai Chi Jensen berayun dan dengan cepat berubah warna-warni, menebas 80 pedang sehingga menghalangi aura pedang Madison. Hancurkan! Ekspresi Madison tidak berubah, seolah-olah tanpa rasa hormat dia menamparkan telapak tangannya dengan marah. Ini aura kuat Transcendent? Jensen mengerahkan Profound Ki, Tai Chi, 8 trigram dan memusatkan seluruhnya. Dia pun ingin berhadapan dengan aura kuat Transcendent untuk melihat energi Ki siapa yang lebih kuat. Duar. Ketika kedua telapak tangan itu berbenturan, seperti bom, seluruh halaman seolah dihancurkan dengan paksa. Dua sosok terbang pada saat bersamaan, yang merupakan Jensen dan Madison. Energi Ki yang kuat sekali, ternyata kamu memang Transcendent. Wajah Madison kurang baik, dia tampak lebih serius dan terkejut. Sebelumnya, mereka bertarung melawan energi Ki secara langsung, yang membuatnya memahami banyak hal. Pantas saja Jensen berkata saat mengalahkan muridnya, jika bukan karena keluarga Yuan, Jensen sangat ingin bertarung dengannya. Saat itu, dia mengabaikannya dan merasa Jensen sudah berlebihan. Tapi sekarang tidak lagi perlu berpikir begitu. Jensen memang berhak untuk mengatakan itu.
Madison, seni tanpa face milikmu memang cukup mendominasi. Sayangnya, selain ganas, staminanya kurang. Jensen berteriak acuh tak acuh. Dia mengerahkan Profound Ki dan berniat untuk menyerang Madison. Saat itu juga Madison segera mengerahkan energi Ki-nya, aura kuat Transcendent pun menampar penuh emosi. Duar. Suara itu seperti aliran petasan yang terus-menerus meledak. Segera, sosok Madison seketika mundur. Wajahnya masih tenang, tetapi muncul lebih banyak keterkejutan di matanya. Benar saja, seni tanpa face miliknya hanya ganas dan tak tertandingi, tetapi juga menghabiskan energi Ki dan tidak bisa bertahan lama. Di samping itu, energi Ki milik Jensen lebih kuat dari ketangguhannya. Yang paling mengerikan adalah staminanya lebih kuat darinya. Teknik energi Ki seperti apakah yang dikembangkan oleh Jensen? Duar. Telapak tangan Jensen kembali menampar, energi Ki miliknya mengalir tak ada habisnya seperti sungai. Wajah Madison tetap tidak berubah, tetapi benaknya serius saat menyadari bahwa telapak tangan ini sulit untuk diterima. Bagaimanapun situasinya sudah terlanjur seperti ini, dia hanya bisa melawannya. Duar. Energi Ki pun bertabrakan, membuat Madison mundur lagi. Sekelilingnya sunyi. Padahal ini Master Madison. Terlebih lagi, merupakan salah satu dari 13 pilar Sekte Bangau Putih, yang mewakili kehormatan Sekte Bangau Putih. Yang disebut 13 pilar adalah 13 master yang paling terkenal dari Sekte Bangau Putih. Masing-masing dari mereka sama halnya layaknya bintang yang memiliki ketenaran eksklusif di dunia Jianghu. Namun sekarang, master seperti itu benar-benar ditindas oleh seorang junior. Kejutan yang sungguh luar biasa. Transcendent yang masih sangat muda, bahkan energi Ki-nya lebih baik dariku. Ketika Madison mundur, pikirannya juga tergerak, dia tahu bahwa masalah hari ini, kemungkinan besar dirinya tidak berhak ikut campur. Jensen. Memikirkan hal ini, Madison enggan dirinya ikut campur, tetapi cahaya pedang lebih dulu datang, bercampur dengan kehancuran, pembunuhan dan haus darah. Pupil mata Madison membeku. Jensen ingin membunuhnya? Gila. Bagaimanapun dia termasuk 13 pilar Sekte Bangau Putih, harga bunuhnya bahkan lebih besar dari sekedar menyingkirkan keluarga Woodi. Dapat dikatakan bahwa begitu dia jatuh, seluruh dunia Jianghu akan berada dalam kekacauan. Saat pikiran tersebut baru saja terpikirkan ketika pedang itu tiba dan menebas lehernya. Kemudian, sesosok tubuh berdiri di belakangnya, membawa pedang dengan wajah acuh tak acuh. Saat Madison hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa kematiannya mendekat dan ada sesuatu yang sedang bercucuran. Mencapai usia seperti mereka, tentu sudah memiliki indera sendiri dalam merasakan beberapa hal. Dia telah mati. Yang tidak bisa diterimanya adalah Jensen benar-benar berani membunuhnya, seolah-olah seperti menghancurkan kapal. Mungkinkah Elena sepenting itu bagi Jensen? Demi dia, seorang dokter yang seharusnya menyembuhkan orang terluka dan menyelamatkan nyawa bahkan bersedia menjadi iblis pembunuh? Jensen, aku meremehkanmu. Setelah menggumamkan sesuatu, leher Madison perlahan jatuh dengan darah yang mengucur. Bluk. Saat itu, hati semua orang yang hadir terasa seperti disambar petir. Madison pun juga tewas. Jensen benar-benar berani melakukan apapun demi istrinya. Semua orang di kediaman Woodley diam membisu. Mereka akhirnya tahu apa arti terdalam dari pengingat Sekte Gedung Putih. Terlebih lagi, kini tahu betapa menakutkannya Jensen yang gila itu. Mereka tanpa sadar menatap Aidan dengan emosi di mata mereka, mengeluh serta kemarahan yang berkecamuk. Keluarga Woodley yang berdiri ratusan tahun, seketika runtuh hanya karena ulah Aidan seorang. Jensen. Kakek Woodley pun mulai gusar, bahkan makin takut. Sebelum Jensen membunuh Brandon, dia marah. Sampai-sampai bersumpah akan membunuh Jensen. Dia tidak pernah menyangka apa yang bisa dilakukan Jensen. Lagi pula, hanya karena Sekte Bangau Putih menyuruh mereka untuk tidak mengusik Jensen, bukan berarti keluarga Woodley benar-benar takut dengan Jensen. Harga diri keluarga Woodley bukanlah sesuatu yang bisa Jensen tanggung. Namun sekarang dia tahu bahwa harga diri setelah merobek citranya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung keluarga Woodley. Wus. Pada saat ini, suara membosankan terdengar. Jensen tiba-tiba muncul di depan kakek Woodley dengan mempertahankan satu postur telapak tangan. Telapak tangannya tersebut mendarat di dada kakek Woodley.
Pada saat ini, tetua yang bertanggung jawab atas keluarga Woodley yang galak, kini menjadi kecil seperti semut. Jadi, akan sangat mudah jika Jensen ingin menyerangnya. Krek krek krek. Tulang kakek Woodley hancur, bagian dalamnya remuk, seteguk darah berwarna merah tua menyembur keluar, lalu dia jatuh terlentang. Tewas. Citra keluarga Woodley pun jatuh. Jensen sudah mengatakan, demi Elena, dia akan menghancurkan keluarga Woodley tanpa ragu. Siapa lagi? Setelah membunuh kakek Woodley, Jensen melihat sekeliling dengan dingin. Di dalam tubuhnya, darah kekejaman mengalir lebih cepat bahkan memengaruhi pemikirannya. Meski masih bisa tetap tenang, sebenarnya dia juga geram. Apa? Kakek Woodley sudah tewas? Dr. Jensen, gila. Di luar kediaman Woodley, berbagai kekuatan terkejut ketika mengetahui kondisi saat ini. Banyak orang yang sulit menerima kebenaran tersebut. Misalnya, kakek keluarga Carson dan para tetua keluarga elit yang lain. Bagaimanapun, kakek Woodley pernah satu generasi dengan mereka, dia juga seorang tokoh yang datang melalui hujan badai selama perang agresi asing. Sangat disayangkan, bukannya tewas dalam perang agresi asing, tetapi justru tewas di tangan generasi muda. Akan tetapi, Panah dan yang lainnya tidak terkejut dalam hal ini. Elena adalah skala kebalikan dari Jensen. Bagi Elena, tidak mengherankan jika Jensen menggila seperti itu. Bisa dikatakan bahwa keluarga Woodley memang pantas mendapatkannya, mengusik garis batas Jensen lagi dan lagi, membuat Jensen terpaksa menemui jalan buntu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saat ini, Aidan benar-benar takut. Rasa-rasanya, ingin menampar dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Mengapa dia harus mendengarkan omong kosong Cyril? Di saat seperti ini, keluarga Woodley yang mana lagi yang bisa menyelamatkannya? Tidak ada. Sulit untuk melindungi diri sendiri. Di mana Elena? Tepat pada saat ini, Jensen berteriak dengan dingin dan muncul di depan Aidan seraya mencengkeramnya. Jensen, sudah cukup. Tiba-tiba, datang suara sekeras lonceng perunggu. Tak lama kemudian, pedang melesat, cahaya dingin bersinar dan menebas lengan Jensen. Jensen tidak punya pilihan selain melepaskan Aidan. Hal yang menakutkan adalah setelah pedang ini tidak membuahkan hasil, justru malah berbalik dan kembali melesat seperti hantu. Teknik semacam ini tentu menggetarkan langit dan bumi, sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, beberapa sosok masuk di sepanjang gerbang. Para orang tua tersebut mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Beberapa mengenakan pakaian pelatihan, beberapa mengenakan jas dan beberapa lagi mengenakan piyama. Ini menunjukkan bahwa mereka datang dari semua kalangan masyarakat yang berintegrasi ke dalam lingkaran kehidupan orang biasa. Sikap kewibawaan mereka sangat menakutkan, bahkan melebihi Madison. Mereka diketuai oleh seorang pemuda berjas putih. Pemuda tersebut berambut panjang, bagian tengah dan 5 lubang tindik di telinganya membuatnya terkesan memiliki pesona jahat. Selamatkan aku. Melihat orang-orang ini, Aidan tahu bahwa itu merupakan bantuan dari sekte Bangau Putih, yang mana kekuatan mereka pasti mampu melawan langit. Aidan, meskipun kamu tidak berguna, kamu tetap bagian dari sekte Bangau Putih. Kami harus menyelamatkanmu. Pemuda berjas putih berkata samar dan memicingkan mata ke arah Jensen. Dr. Jensen, aku tidak menyangka bahwa kamu sudah mencapai transcendent. Kamu benar-benar si jenius bela diri yang belum pernah terlihat di dunia Jianghu selama ratusan tahun. Harusnya kamu hidup kekal, tetapi sayang sekali hari ini harus tewas di sini. Dia jelas tahu tentang kematian Madison. Tentu sangat terkejut, oleh sebab itu dia harus membunuh Jensen karena hal ini. Jika tidak, seluruh dunia Jianghu akan menertawakan sekte Bangau Putih. Benarkah? Itu tergantung, apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Jensen menatap samar pemuda itu, dia bisa merasakan kemampuannya memang cukup kuat. Bukan hanya energi ki, tetapi juga terasa adanya ramuan gen. Pastinya ini transcendent, lebih tepatnya transcendent tingkat menengah yang cukup kuat. Orang-orang di sampingnya tersebut nyaris sekuat Madison, mereka semua merupakan lawan yang kuat. Sebenarnya, jika bukan karena Elena, Jensen tidak akan mau melawan begitu banyak master seperti ini. Sayangnya, ini menyangkut Elena. Jangankan mereka, bahkan jika pemimpin sekte Bangau Putih tiba, Jensen tidak akan bergeming. Masalah besar adalah untuk mati bersama-sama. Abaikan saja,
Aku akan membuatmu mengerti alasan Sekte Bangau Putih bisa menjadi 4 aliansi seni bela diri di dunia Jianghu. Bunuh dia! Pemuda berjas putih itu berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya bermunculan. Mereka semua seperti Madison, bedanya berada di bawah perintah pemuda berjas putih, yang menunjukkan bahwa pemuda ini memiliki posisi yang luar biasa dalam aliansi seni bela diri. Trio Pedang Agung. Terlihat 3 orang berusia sekitar 60-70 tahunan sedang memegang pedang. Anehnya, pedang mereka melayang-layang hanya dengan lambaian tangan. Teknik pengendalian pedang ini persis sama dengan yang ada di novel Master Seni Bela Diri. 2 lainnya adalah sosok tua kembar, dengan wajah ungu dan fisik kekar. Keduanya telah mengolah seni bela diri 24 teknik kunci gerbang emas dari Sekte Mei, yang mana tingkatan tekniknya sangat ganas. Kelima orang tersebut merupakan pilar Sekte Bangau Putih, yang terkenal di dunia Jianghu. Wah! Tubuh mereka melayang bergegas menuju Jensen dan memulai pengepungan. Jensen mengerahkan Profound Ki miliknya, berhadapan dengan mereka dengan pedang bayangan di satu tangan dan jarum perak di tangan lainnya. Tentu juga karena Profound Ki dari teknik kaisar manusianya yang cukup kuat. Jika tidak, mungkin setelah bertarung dengan Madison, dari awal dia sudah tak berdaya. Melihat pertempuran sengit antara beberapa orang ini, pemandangan di sekitarnya pun sunyi. Mereka pikir, Jensen bisa mengalahkan Madison saja sudah luar biasa. Namun tanpa disangka, Jensen masih mampu menantang 5 master bela diri seorang diri. Pertempuran ini, terlepas dari apakah Jensen akan mati atau masih hidup, sudah cukup untuk mengejutkan dunia Jianghu. Jensen, kemampuan bela dirimu benar-benar mengerikan. Sayangnya, kamu terlalu buruk dalam menjadi manusia. Aura ketiga trio pedang agung tersebut terasa seperti pendekar kelana, saat dihunuskan tampak seanggun peri, namun sulit untuk dikendalikan. Kelang! Jensen melawan 5 orang seorang diri. Meskipun Tai Chin yang di tubuhnya, tetap tidak bisa menghentikannya, bahkan mampu terpotong oleh pedang. Kaos yang dikenakannya robek, sebuah pedang ada di lengannya. Jika bukan karena ketahanannya, dia mungkin akan kehilangan terlalu banyak darah hanya dalam beberapa hunusan pedang serta kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun meski begitu, aksi ini tetap tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, pertarungan 5 Master Transcendent pada saat yang sama merupakan pertempuran terbesar di dunia Jianghu. 2 pria tua terlihat mempraktikkan 24 teknik kunci gerbang emas, teknik mereka lebih kuat daripada teknik yang dimiliki Madison, sungguh sekeras mesin robot. Pertahanan energi Ki mereka jelas jauh lebih kuat dari Madison. Begitu mereka saling menyentuh, aura dan darah Jensen melonjak, seolah-olah lengannya akan patah. Bu! Setelah puluhan putaran konfrontasi, Jensen memegang pedangnya dan melangkah mundur, setengah berjongkok di tanah. Sudut mulut dan tubuhnya meneteskan darah. Lukanya makin parah, dia tidak bisa memulihkan ketahanannya sama sekali. Menatap 5 Master Transcendent, mereka tampak seperti 5 Master yang mencerminkan dunia Jianghu. Saat ini, mereka sedang berdiri tegak dan memandang rendah Jensen. Jensen, kamu memang anggota dunia Jianghu, tetapi kamu sangat kejam. Dengan ini, Sekte Bangau Putih akan berperang melawanmu atas nama dunia Jianghu. Ketiga pria tua trio pedang agung berkata dengan dingin. Kata-kata itu menempatkan mereka di sisi keadilan. Ketika Aidan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir diam-diam. Akhirnya dia segera tewas. Benar saja, tidak peduli seberapa kuat Jensen, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan para senior dari dunia Jianghu. Sayang sekali. Para petugas keamanan dan master yang hadir pada saat itu menggeleng penuh sesal. Mengesampingkan prasangkanya, Jensen memang orang berbakat dengan masa depan cerah, tetapi dia terlaku nekat. Dia berani menantang aliansi seni bela diri dunia Jianghu hanya demi istrinya. Bukankah ini sama saja cari mati? Mereka sebenarnya tidak bisa memahaminya. Lagi pula, jika mencapai seni bela diri Jensen, ingin uang pun ada, jabatan pun ada, dan wanita cantik juga ada. Mengapa harus menghancurkan masa depan hanya untuk seorang wanita? Sulit untuk dimengerti. Sejak zaman kuno, entah berapa banyak pahlawan yang telah tewas di bawah cinta anak-anak mereka. Hahaha. Jensen sedang berdiri dengan pedangnya. Meski harus terluka parah atau diserang oleh 5 Master Transcendent, dia sekalipun tidak memiliki rasa takut. Baginya, aksi ini sebenarnya sangat mendadak.
Dulunya, dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja lulus dari perkuliahan, serta seorang dokter yang baik hati di kota Asmenia. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari akan melawan bos besar dari dunia Jianghu. Tanpa Elena, semua ini tidak akan terjadi. Dia juga masih menjadi orang biasa. Tetapi demi Elena, jangankan hanya bos besar dunia Jianghu, neraka pun berani diterobos olehnya. Meskipun pedang kalian hebat, tetap saja memiliki kekurangan, ucap Jensen samar. Sudah sekarat begini, masih berani bicara omong kosong. Trio pedang agung mendengus dingin. Pedang kalian sepertinya tidak perlu dikendalikan oleh tangan pun sudah mampu melesat dengan gesit dalam radius 5 meter. Faktanya, itu mengandalkan energi Ki untuk mengendalikannya. Kalian hanya perlu mengendalikan energi Ki seperti benang, lalu gunakan benang tersebut untuk mengendalikan pedangnya. Jensen meneruskan dengan datar, hanya jika benang energi Ki kalian rusak, maka kalian bukan lagi apa-apa. Tampaknya kalian berdua memiliki aura kuat transcendent yang begitu dominan, sehingga terlihat pancaran positif. Faktanya, kelemahan terbesarnya ketika energi Ki lawan lebih kuat dari kamu, hal itu akan membuat seni bela diri kamu seperti bubur kertas, ujar Jensen sembari menatap pria tua kembar lagi. Omong kosong. Kedua pria itu berteriak pada saat bersamaan, di bawah langit ini, tidak ada yang memiliki energi Ki yang lebih kuat dari kita. Lucunya, Huaxia memiliki sejarah lama dan sumber seni bela diri yang panjang. Tetapi tidak ada yang berani mengucapkan kalimat seperti yang kalian ucapkan. Suara Jensen menggelegar dan mendominasi. Kalian tidak tahu malu, 5 orang mengepung 1 orang. Jika 1 lawan 1, aku seorang diri pun sudah cukup untuk menghancurkan energi Ki kalian. Gila. Semua yang ada di sana terkejut. Seorang diri pun sudah cukup? Melihat seluruh dunia Jianghu, siapa yang berani mengatakan ini? Selain itu, perkataan Jensen tidak salah, dia memang melawan 5 orang sendirian. Wajah 5 senior master transcendent langsung menegang. Mereka berteriak marah karena merasa dipermalukan. Bunuh! Wus, wus, wus. Ketiga pedang itu melesat di udara, cahaya dingin pun bersinar. 2 master sekte Mei menerkam seperti mesin robot. Hancurkan! Jensen mengerahkan Profound Ki yang tersisa dan melesat dengan pedang bayangan di tangannya. Bersamaan dengan itu, 3 pedang menyilang dan menebas dari 3 sisi, menyegel Jensen dari semua arah. Jensen menggunakan pedang Tai Chi untuk menangkis pedang kilat. Meskipun pergelangan tangannya hampir pecah setiap kali dia menyentuhnya, dia selalu mencari peluang. Sekarang. Detik berikutnya, jarum perak muncul di tangan kirinya dan melesat ke arah tertentu di belakang ketiga pedang. Sat! Sat! Suara yang luar biasa datang, seolah-olah beberapa benang sutra telah dilesatkan, membuat salah satu pedang jatuh ke tanah. Setelah itu pedang kedua, lalu pedang ketiga. Apa? Wajah 3 orang tua dari trio pedang agung berubah drastis. Jensen benar-benar telah mematahkan kemampuan berpedang mereka. Memang benar, kemampuan pedang mereka hebat, tetapi sebenarnya mereka mengendalikannya dengan benang energi Ki. Ini merupakan rahasia mereka, jika tidak disebarkan, maka tidak akan ada yang tahu sama sekali. Seandainya ada yang tahu pun, pasti sulit untuk menghancurkannya. Bagaimanapun juga, benang energi Ki sangatlah tipis, sehingga orang biasa tidak akan mungkin menyadarinya kecuali mereka memakai kacamata pendeteksi panas. Tanpa pedang, maka bukan apa-apa. Suara Jensen langsung meningkat, pedang bayangan yang berada di tangannya siap mencabut nyawa orang. Gawat! Trio pedang agung mulai panik. Salah satu dari mereka tidak bisa mundur dan terpotong oleh pedang Jensen. Aku akan membantumu. Pada saat ini, 2 orang sekte Mei bergegas, aura kuat transcendent sedang berguling. Ketika Jensen menebas dengan pedang, dia menampar Jensen dengan telapak tangannya secara bersamaan. Serangan bagus. Jensen menjatuhkan pedang bayangan dan mengerahkan seluruh energi Ki miliknya, mengubahnya menjadi api yang, kemudian membenturkan telapak tangannya. Duar. Di bawah tabrakan hebat tersebut, Jensen terbang keluar dengan seluruh tulang di tubuhnya yang makin patah. Aura kuat transcendent dari Master Transcendent memang luar biasa. Terlebih lagi, saat melawan 5 orang ini, dia telah kehilangan staminanya lebih dulu ketika menebas medicine sebelumnya. Sadar diri dengan kekuatanmu. Setelah berhasil memukul mundur Jensen, 2 senior Master Sekte Mei mencibir,
Namun tak lama kemudian mereka tidak bisa tertawa lagi karena telapak tangan keduanya terbakar oleh api. Api apa ini? Yang paling menakutkan adalah mereka tidak bisa memadamkan nyala api ini. Mereka hanya bisa menyaksikan nyala api membakar mereka sehingga membuat keduanya panik. Wus! Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 senior master transcendent berubah menjadi abu, tanpa menyisakan tulang. Sangat mengerikan. Seni bela diri macam apa ini? Pupil pria muda berjas itu membeku. Pertarungan pun sangat sunyi. 5 senior master transcendent mengepung Jensen. 2 orang meninggal dalam sekejap mata, dan 3 orang kalah oleh seni bela diri. Jensen, sosok ini bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Siapa yang bisa menghentikanku? Di depan rumah yang hancur berkeping, batu-batu menggelinding, Jensen muncul dengan menyeret tubuhnya yang berdarah. Dalam sekilas, semua orang langsung bergidik. Lebih dari menakutkan, dia bahkan lebih seperti makhluk aneh. Membunuh Madison, melawan 5 senior master transcendent seorang diri, bahkan Jensen masih hidup. Apakah potensi orang ini tak ada habisnya? Saat ini, bahkan pemuda berjas tampak termenung. Dia merasa evaluasinya terhadap Jensen terlalu remeh. Orang ini seperti naga tersembunyi yang baru keluar dari jurang, jika tidak memaksanya, maka kamu tidak akan pernah tahu di mana batasnya. Aku akan melawanmu. Pemuda berjas perlahan melepas jasnya, memperlihatkan dalaman hitam tanpa lengan. Dia tidak menggunakan seni bela diri apapun, hanya memukul Jensen semampunya. Melihat Jensen sudah mencapai batasnya, pukulan ini pasti akan membunuh Jensen. Kamu? Jensen memang sangat lemah saat ini. Profound Ki-nya sudah habis, tetapi aliran darah di tubuhnya masih bergejolak, sehingga kekuatan tubuhnya terus meningkat. Bu! Dia melayangkan 1 pukulan, kedua pukulan pun bentrok di udara. Anehnya, respon dari kedua pukulan ini tidak besar. Bahkan angin tidak bertiup, tapi tanah justru yang bergerak. Tanah mulai tenggelam dalam-dalam, seolah-olah seekor bangau telah jatuh. Karena, ini adalah tinju kekuatan fisik yang paling murni. Apa? Setelah pemuda itu merasakan kekuatan Jensen, dia sangat tercengang hingga tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk terbang ke belakang. Bu! Setelah jatuh ke tanah 2 retakan setinggi 5 meter diinjak ke tanah. Pemuda itu mengayunkan lengannya dan memperlihatkan senyum haus darah. Manusia modifikasi genetik? Aku tidak menyangka, tetapi bagiku, kamu hanya sekedar produk setengah jadi. Bu! Kakinya seperti pegas, dia kembali menyerang Jensen. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Bagiku, kamu bahkan tidak hanya setengah jadi, tetapi juga cabul. Jensen mengangkat matanya, tatapannya bengis, kemudian langsung melayangkan pukulan. Tetapi pada saat ini, telapak tangan muncul dan tiba-tiba memegang pergelangan tangan pemuda itu. Kemudian seorang pria tua kurus muncul. Justin, Jensen adalah anak buahku. Dengan cengkeraman ini, kekuatan pemuda itu langsung menghilang. Tubuhnya ditekan di tempat, lalu menatap pria tua dengan kaget. Pria tua yang berdiri di sebelahnya mengenakan jubah putih, dengan rambut putihnya yang jatuh terurai sepundak. Meskipun dia terlihat anggun, tetapi tatapannya seperti pedang. Yang paling membuat pemuda itu takut adalah bahwa pria tua ini merupakan keluarga elit utama, yaitu pemimpin keluarga Wilbert. Keluarga Wilbert merupakan salah satu dari 8 keluarga elit yang sangat mandiri dan keberadaannya sangat misterius. Jangankan sekte Bangau Putih, keluarga Gibson yang berada di belakang layar mereka pun tidak tahu di mana batas keluarga Wilbert. Sementara saat ini, keluarga Wilbert muncul. Mungkinkah mereka sebenarnya ada di belakang Jensen?